tanding dengan jihad. Kecuali orang yang berangkat jihad membawa dirinya dan hartanya dan pulang tidak bawa apa-apa. Maknanya dia mati syahid gugur di jalan Allah. Nah, jadi kalau mendapatkan amalan soleh, pahalanya lebih dahsyat dari jihad. Nah ini di hari-hari ini. Alhamdulillah, insya Allah Idul Adhanya nggak berbeda di tahun ini. Semua ormas. Jadi insya Allah Muhammadiyah, NU, nah, mulai besok Sabtu tanggal 8 Juni, mulai tanggal 1 Zulhijjah. Dan karena itu ayah bunda, nah, Usbab ngajak diri pribadi dan ayah bunda semuanya, ayo kita beramal soleh yang banyak. Amal soleh meskipun cuma senyuman, meskipun ngasih makan satu orang di Jumat berkah, meskipun cuma ngucap salam, apalagi tilawah Al-Quran, maka niatin amal-amal soleh terhebat dilakukan. Amal soleh apa aja yang terhebat tuh di 10 hari ini adalah haji umroh. Maka yang berada di Mekah, saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah jadikan haji mereka haji mabrur, sa'i masykur. Nah, itu amalan terhebatnya. Amalan kedua yang spesifik di hari-hari 10 hari pertama Zulhijjah ini adalah perbanyak puasa sama ayah bunda. Wabil khusus di hari Arafah nanti. Jadi kalau Idul Adhanya tanggal 17, tanggal 16, ingetin ya, ayah bunda. Ingetin keluarga. Kalau bisa sahur bareng. Kalau bisa iftar jamaah. Supaya apa? Karena banyak kaum muslimin nggak tahu keutamaannya saum Arafah. Saum Arafah kata Rasulullah SAW, ada sibu Allah kafiru asanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa satu hari, hari Arafah, nanti tanggal 16 Juni insya Allah, itu akan Allah ampunin 2 tahun dosa. Setahun yang belakang, setahun yang depan. Jadi satu hari 2 tahun dosa Allah. Nah, nanti cari sama ya bunda hadisnya supaya makin yakin dan mulai tanggal dilingkarin kalender. Kasih tahu dari sekarang keluarga puasa ya, perbanyak puasa. Jadi amal soleh terhebat di 10 hari ini adalah haji umroh yang pertama. Yang kedua perbanyak puasa. Puasa apa Ustaz? Puasa ayam Zulhijjah, hari-hari Zulhijjah. Nanti kalau ketemu sama hari Senin, niat puasa Senin dan puasa Zulhijjah. Kalau ketemu sama hari Kamis, niat puasa Kamis sekaligus puasa Zulhijjah. Kalau lagi pengen 1 sampai 9, boleh niat puasa Zulhijjah. Atau yang puasa Daud, niat puasa Daud, puasa Zulhijjah sekaligus. Nanti ketemu hari Senin, puasa Daud, puasa Zulhijjah, puasa Senin. Niat sekaligus. Amalan ketiga yang spesifik di bulan Zulhijjah ini, ayah bunda, perbanyak zikrullah, wabil khusus takbir, tahlil. Jadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau takbir seperti takbir itu Idul Fitri, Idul Adha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu boleh. Dan ayah bunda ketahuilah bahwa dalam Islam itu hari Idul Adha itu idnya lebih panjang, lebih dahsyat daripada Idul Fitri. Takbirnya aja mulai dari 9 malam, malam 10 sampai 13. Kalau Idul Fitri baru dari malam pertama Syawal sampai khotib naik mimbar udah selesai. Nah, Idul Adha itu jadi mulai sekarang takbir, mulai besok. Nah, takbir yang banyak sama ayah bunda, zikir yang banyak. Jadi takbir, tahlil perbanyak. Kemudian kalau mau nambah amalan tilawah Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Niatkan kalau bisa 10 hari ini sama ayah bunda hatam Al-Quran. Kalau bisa setiap hari sekali hatam. Masya Allah. Kayaknya pada sanggup semua ini. Jadi
perbanyak tilawah Al-Quran. Terus amalan selanjutnya yang hebat adalah niat berkurban. Jadi kurban. Kata Rasulullah SAW, siapa yang punya kelapangan namun tidak berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nah, hadis ini bahkan banyak ulama yang berpendapat wabil khusus mazhab Hanafi bahwa karena hadis Rasulullah ini hukumnya kurban wajib. Minimal sunnah muakkadah. Jadi bagi yang punya kelapangan kurban. Dan wabil khusus yang niat kurban ayah bunda mulai nanti sore maghrib udah nggak boleh lagi gunting kuku, nggak boleh lagi nyukur. Jadi kalau mau nyukur, mau gunting kuku, nah mulai dari hari ini, ya bunda, sampai batasnya maghrib, ya, sampai batasnya maghrib. Kalau niat berkurban. Nah, tapi kalau sengaja memanjangin kuku, boleh, silakan. Nah, tapi sesungguhnya memanjangin kuku itu tidak disukai oleh Rasulullah karena kuku itu tempat bersarangnya jin ada tubuh manusia. Nah, jadi orang yang nggak berangkat haji juga merasakan ihram. Yang nggak berangkat haji merasakan ihram. Kalau dia niat niat berkurban, nah tidak gunting kuku, tidak nyukur, nah itu seperti orang lagi ihram. Dan amal soleh lainnya, mau silaturahim, mau bakti sama orang tua, mau senyum, mau nyapa, mengucap salam, nah, perbanyak amal soleh. Jadi amal soleh sekecil-kecilnya maka ngalahin pahala jihad. Jadi amalan paling disukai sama Allah adalah hari-hari ini. Kenapa? Karena hari-hari ini Allah lagi senang, Allah lagi girang. Hamba-hambanya datang dari seluruh dunia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis Aisyah, tidak ada hari di mana paling banyak Allah bebaskan manusia dari api neraka kecuali hari ini. Hari apa? Hari Arafah. Jadi hari Arafah Allah senang, Allah girang, dan Allah bebaskan. Allah jamin manusia-manusia paling banyak eranya, masanya. Allah bebaskan dari api neraka. Dan saking bahagianya Allah, Allah bilang kepada para malaikat, saksikan wahai para malaikatku, ini hamba-hambaku datang dari negeri-negeri yang jauh. Dalam kondisi lusuh, berantakan, mereka nggak mandi pakai sabun, rambutnya acak-acakan. Mereka datang dari tempat yang jauh memenuhi panggilanku. Ishadu ya malaikati, saksikan wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum. Aku ampuni mereka semua. Allah. Ya, indah. Jadi nanti saksikan tuh ya, ayah bunda cari hadis tentang kemuliaan hari Arafah. Allah bebaskan banyak manusia dari api neraka. Sebab Allah kasih ampunan. Sebab Allah kasih ampunan. Nah, jadi ayah bunda, kalau yang berangkat haji itu memberi segala-gala, mereka relakan hartanya, mereka tinggalkan keluarganya, mereka tinggalkan dunianya, mereka datang pada Allah. Nah, buat yang nggak berangkat haji, kita juga kasih segala-gala sama Allah. Wabil khusus kurban. Dan ayah bunda yang niat kurban dan mau ikutan, nah, Usbab juga mau mulai. Nah, kurban setiap mahar sudah ada. Nah, Usbab mau mulai apa namanya di Cianjur di Kauni Al-Quran University. Mudah-mudahan ini kurban pertama yang mau salurkan, silakan nanti hubungi Mbak Gema. Insya Allah kita akan potong, kita patungan sapi aja biar dagingnya lebih banyak. Jadi nanti di list, mudah-mudahan nanti kita doa bareng-bareng kurbannya Allah Subhanahu wa Ta'ala terima. Nah, kayaknya kepanjangan nih ceramah pagi ini. Tapi ini penting, banyak yang nggak ngerti, banyak yang nggak tahu tentang amalan hebat di 10 hari ini. Ya, dan amalan-amalan hebat itu tadi sebab sudah sebutkan, nanti ayah bunda cari ya tentang amalan-amalan hebat apa di 10 hari Zulhijjah ini. Biar saling mengingatkan. Agar apa? Agar kita semuanya ngerjain karena amalnya dahsyat banget. Hari ini kita nulis ya jadinya. Jadi hari Senin nanti ayat 59
dan kemudian murojaah dan ujian. Insyaallah. Sudah siap belum semuanya? Bunda. Bagaimana layarnya kelihatan? Kelihatan. Aman? Kelihatan. Siap. Aman-aman. Kelihatan, Ustaz. Baik. Sekarang kita akan belajar tentang tema kita adalah ini. An. Ini temanya. An. Bismillahirrahmanirrahim. An ta'tiyahu. Ta'tiyahu. Ay yu'minu. Udah belum? Sudah, Ustaz. Kurang. Udah? Sudah. Siap. Dan Sekarang belajar tentang asalnya. Asalnya an yu'minu. Asalnya kalau tanpa an, dia jadi yu'minu. Nah, yu'minuna artinya siapakah mukmin. yang beriman itu? Yang beriman itu, nah di sini hum. Hum yu'minuna. Hum artinya apa? Mereka. Mereka. Wa ma mana'an nasa an yu'minu. Wa ma mana'an nasa, apa yang menghalangi manusia? Ayah bunda, an itu artinya, saya belum nulis ya, artinya agar, untuk, agar, atau untuk an. Bahwa Bahwa, boleh. Bal. Udah belum? Dan Udah. itu menunjukkan yang mana ya? Yu'minuna, nah, itu sesungguhnya ada hum di situ, mereka. Mir. Ya. Sesungguhnya mereka. Enggak ada sesungguhnya. Yu'minuna, nah itu kata gantinya adalah hum. Nah, itu ya. Nah, sudah? Mereka. Mereka. Iman. Maka perhatikan ya bunda, ini perubahannya. Begitu masuk an, yu'minuna menjadi an yu'minu.
Wa ma mana'an nasa ay yu'minu. Oke, seperti ini. Asalnya ayuk minu itu yuk minuna, tapi karena ada annya jadi ayuk minu. Nanya hilang ya. Nanya hilang dan ganti jadi alif. Maka sering tuh banyak yang nulis tanpa alif, Ya, Usbop koreksi. ayu minat jadi ayu min. Asalnya yuk minuna, mereka beriman, karena ada an jadi ayuk minu. Kita wambihuna. Ayo. Ini bukan ngobrol tentang itu, Om ya. Ini ngobrol tentang karena ada an. Asalnya ayu minuna. Jadi Karena ada bicaranya nanti tentang istilah nahu. Dia itu nasab atau mansub. Makin dengar istilah gini, makin pusing. Maka jangan pakai istilah. Ya, pokoknya ayah bunda cuma perhatikan. Begitu masuk an, yuk minuna jadi yuk minu. Sudah? Nanya jadi alif. Ya. Dan perhatikan lagi nih di bawahnya. Meskipun an-nya nggak ada, asalnya wa yastaghfiruna. Astaghfirullah. Wa yastaghfiruna. Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Maka perhatikan tuh di ayat yang sama. Wa ma mana'an nasa ayyu'minu ja'ahumul huda. Wa yastaghfiruna asalnya, tapi dia menjadi wa yastaghfiru. Wa yastaghfiru. Kenapa wa yastaghfiru tidak wa yastaghfiruna? Karena ada an. Mana annya? Annya di yu'minu, ay yu'minu. Jadi dia ikut di an yang sebelumnya. Apa yang menyebabkan manusia itu tidak untuk beriman ketika hidayah datang? Dan apa yang menyebabkan manusia itu tidak beristighfar, minta ampun kepada Rabb-nya? Jadi ayah bunda perhatikan tuh ya. Ayyuminu wa yastaghfiru. Kenapa tidak pakai nun di belakang? Karena ada an. Sudah sampai sini? Ya. Nah, kalau ini bentuknya adalah hum, mereka jumlahnya banyak. Nah, sekarang jumlahnya satu. Kita bakal melihat jumlahnya satu. Seperti apa? Illa an ta'tiyahum an ta'tiyahum. Illa an ta'tiyahum. Kecuali jika datang kepada mereka manusia. Anta'tiyahum, kira-kira apa
siapa yang datang? Yang datang itu adalah dia seorang perempuan. Iya. Iya. Siapa seorang perempuannya? Disebut ini di berikutnya. Illa antatiyahum, hianya rupanya sunnatul awwalin. Nah, sunnatu itu karena ada tak marbutohnya, maka dia kata gantinya adalah perempuan, hiya. Mu'annas. Ya, memang ada alifnya tuh, Sob. Ya, tak tiyahum. Oh, nggak ada alifnya tuh. Mohon maaf, Iya, pendek sebab pendek. tabi'i. Anta tiyahum. Pendek ini. Sambung. Anta tiyahum. Kalau ayah bunda pengen tahu fi'il mudhari'nya asalnya, kalau ini hiya tak tiyahum, maka apa huanya? Ya. Huanya adalah Ya'ti. ya'ti. Bukan Octavia ya. Ya'ti. Tapi bukan Octavia. Ngerti apa gak nih? Kalau itu ya'ti. Octavia ini ya'ti. Ya. Tapi artinya datang. Ya'ti. Dan harusnya kalau tidak ada tanpa bunyinya ta'ti. Tapi karena ada annya, nah ini perhatikan sama ya bunda. Karena ada annya, maka dia menjadi fathah. Ini yang disebut nasab. Anta tiyahu. Iya. Anta. Karena ada annya, jadi anta tiyahu. Ulang sebab Asal katanya, kalau tidak ada dia bacanya ta'tihi. Namun karena masuk sebelumnya, maka dia jadi fathah. Ta'tiyahu. Yang ya itu ya seperti ya. Iya. Iya-nya saya lingkarin tuh karena kemasukan karena ada di sini. Nah. Kalau tidak ada annya menjadi apa tadi, Bu? Ta'tihim sunnatul awalin. Ta'ti. Jadi kasroh jadinya. Fathah. annya membuat fathah ya. Ya, annya membuat fathah. Itu berlaku untuk semua fiil ya Ustaz Asbab. Iya, enggak, ini cuma mudhari saja dia masuk. Itu masuk ke mudhari saja. Sudah? Sudah. Puyeng enggak? Uyang. Uyang Usbab. Enggak apa-apa, maksud saya biar supaya ayah bunda tahu tuh. Kok kadang-kadang yuk minuna, kok jadi ayuk minu. Nah, itu. Iya. Iya. Kadang-kadang yastaghfiruna, kok jadi yastaghfiru. Nah, itu. Jadi gara-gara ada ya.
Ini sebenarnya yang bikin gara-gara an lah Benar. gitu. Bukan cuma tapera Kalau aja yang bikin gara-gara kan. Usbab, tanya Usbab. Tidak ada an Ya. tadi menjadi antaktia. Kalau nggak ada an jadi ta'tihim. Taktiyahim. Tak tihim. Sukun. Ya, ti itu tadi untuk huwa ya Usbab. Iya, yati wa huwa. Kalau Hmm, madinya adalah ata yati. Ata kan sudah ata tuh. ya. Ata fil madinya dalam surat Al Ata al Insan tuh Al Insan. Al Ata apakah telah datang? Al Ata ke hadisul ghosiyah. Ata tuh yati. Udah jam 6 nih, Masya Allah, nggak berasa. Perasaan baru dikit. Baru mulai. Baru mulai Usbab. Dulu Usbab. Makin puyeng, makin asik rupanya. Iya. Iya. Pagi-pagi dibikin puyeng. Bob itu Hukumnya ada itu objek ya tulisan Ustaz? sunnah itu penjelasannya apa Bob? Apa tuh? Ada tulisan sunnah itu tuh penjelasannya apa ya yang itu? Ya, sunnah itu tadi Nah, saya mengasih tahu bahwa antatiyahum itu tadi dia adalah hia, kata gantinya perempuan. Ya. Ya, Mu'annas. satu perempuan. Mana satu perempuannya? Nah, itu dia. Sunnatul awwali. Panjang. Dia itu objek jadi ya Ustaz? subjek tuh. Subjek tersembunyi dalam antatiyahum, di mana itunya subjeknya. Subjeknya hia, satu orang perempuan. Mana satu orang perempuannya? Itu sunnatul awwalin. Gitu. Tersembunyi. Ya, makasih Bob. Ya, sama-sama. Siapa lagi mau nanya? Boleh konsultasi. Ustaz, hukumnya itu objek ya Ustaz ya? Humnya objek. Oh iya. Humnya objek. Antatiyahum. Ta'tiyahum itu tapi dia adalah fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelakunya. Pelakunya itu hia, Iya, perempuan yang sunnatul awalin, humnya objek. iya. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Nanti ayah bunda bakal ngerti bahwa belajar Al-Quran itu, belajar bahasa Arab itu, kalau beda dengan bahasa lain. Bahasa lain itu baca, mengerti. Kalau semua bahasa di dunia, baca dulu, baru ngerti. Kalau bahasa Arab enggak. Mengerti dulu, baru baca. Baru aja. Jadi kalau dalam bahasa Arab tuh, ngerti dulu, baru baca. Tahu dari mana? Karena nanti, ayah bunda, ini bakal saya kasih contoh. Nih, baca ya. Ada seorang pria Abakum. Iya nih, kan na'budu wa iya Ya, karena Dua. Iya, karena start. di zaman Rasul tuh, di zaman Rasul, tulisan tuh karena banyak yang nggak bisa nulis dan baca, nggak ada titiknya, ya bunda. Iya. Dan jangankan ada titiknya. Jadi apa namanya? Jangankan ikhfa, idgham, tajwid. Jangankan tanda wakaf, titik aja nggak ada zamannya Rasul. Nanti lihat manuskrip ya, manuskrip yang ditulis oleh Rasul, sahabat tentang Mushaf. Wah, itu kayak begini tulisannya. Nah, ada seorang tuan nitip duit kepada hambanya, tolong kirim ke sahabat saya.
Nih ada duit 70 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Jadi 4 jutaan. Saya titip 70 dinar. Tolong kasih kepada sahabat saya. Dikasih kantong tuh duit kepada mereka, kepada hambanya. Nah, budaknya bawa pergi. Dan katanya, nih saya titip suratnya. Dan jangan kamu baca, jangan kamu buka surat ini, kecuali sampai di tangan sahabatku. Nah, berikan itu surat. Tapi ini budaknya nakal. Budaknya dititipin 70 dinar, dan begitu di perjalanan dia buka tuh tulisannya. Bacanya apa tadi nih? Iya Iya. kan. Yang mana? Iya, Iya karena karena wudu, Ya oh karena iya. Iya. iya karena Sain. Iya. Dan kata budaknya, iya karena wudu, iya karena stain. Bunda tahu nggak artinya apa? Ayah tahu nggak? ya Ya, kepada kepada engkau yang kami berikan kepada dan kami engkau telah yang membantunya. Kata budaknya tuh sama seperti ayah bunda. Mereka budaknya bilang, ini HP-nya siapa yang berisik ya? iya. Ditutup dulu mic-nya semua. Cek. Dan budaknya bilang, oh cuma ayat ya karena budu ya karena stain doang nih. Kata, suara saya kedengeran nggak nih? kedengaran Kedengeran. Dengan Oke. Maka kalau gitu duitnya saya simpan aja, saya ambil. Nah, disimpan sama tuh budak di perjalanan, dia gali lubang, lalu kemudian dia datang kepada orang yang dituju, yang disuruh sama majikannya, lalu kemudian sampai ke ininya, orang tersebut, kamu bawa titipan sahabat saya? Iya. Apa? Ini surat. Coba sini suratnya. Iya. Begitu dikasih, kata ininya, penerimanya, mana duitnya? 70 dinar. Kaget tuh. Bunda. Tahu dari mana kamu bahwa majikanku nitip duit 70 dinar? Ini suratnya. Kata sahabat majikannya. Apa orang suratnya ini, iya karena budua, iya karena stain, seperti yang Bunda baca. Itu satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Kepadamu kami mengabdi, ya Allah, kepadamu kami meminta pertolongan. Kata sahabat majikannya, kata siapa? Ini bacanya, nih ayah Bunda. Ini ataka bi'abdin. Bi'abdin, itu kan nak budu nih. Salah nulis ini. Ataka, kata bentar. Kata sab'ina. Bi'abdin. Gini. Kata sab'in. Sabain. Ataka bi'abdin. Bisa bain. Ataka bi'amlin. Wa ataka bisa bain. Nah, itu bisa itu. Bi'abdin. Wa ataka Bisa bain. bisab'in. Sabain. Bis Iya. sabain. Masya Ya Allah. ampun. Aku ngirim seorang hamba dan aku kirim juga 70. Itu. Insya Allah. Ini ayah bunda, kalau bahasa Arab itu ngerti dulu baru baca. Ataka bi'abdin. Dah. Ataka bi'abdin. Wa ataka Ataka bi abdi wa ataka bisab'in. bisab'in. Jadi Sami'na dalam wa bahasa ta'na. Arab itu juga begitu. Nanti ayah bunda mudah-mudahan nanti bisa kita bakal nyampe baca Quran nggak pakai harokat nanti. Ya, Wah, nanti amin. saya copot-copotin tuh harokatnya Al-Quran. Ayah bunda Amin. nanti baca. Nah, sama sebagai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca Jadi bi abdi. sebenarnya cukup dengan na'budu wa nasta'in. Tapi kenapa pakai iyyaka? Itu mah ngerti sebelum baca. Jadi ngerti dulu baru baca. Ataka bi abdin wa ataka bisabain.
Nah, Itu ya, Ayah Bunda. Nah, nanti kalau lagi haji, umroh, di mana-mana tulisan Arab nggak ada harokatnya. iya. Ya, jadi petunjuk nggak ada harokatnya. Dan itu sama. Jadi paham dulu baru baca, paham dulu baru baca. Jadi udah Wah, ngerti baru baca. Bukan baca dulu baru ngerti. wah, Jadi itu yang membuat pantas dulu Islam itu berjaya jauh banyak langkah sebelum peradaban lain. Jadi karena begitu, sebelum baca aja udah ngerti. Nah, ataka bi abdin wa ataka bisa begitu. Tadi pada baca ya karena budua ya karena stain. Kayak budak ya. Sama banget Baik, tulisannya. Ayah Bunda nulisnya PR-nya ayat 55 sampai 59. Meskipun 59 belum diajarin, nah insya Allah hari Senin nanti nulisnya ayat 55 sampai 59. Ya, dan saling doa, wabil khusus saudara-saudara kita yang berangkat haji tahun ini, nah nitip doa sama mereka. Ini di hari-hari yang dahsyat dalam melakukan amal soleh. Jadi semua amal-amal soleh nanti di-list sama ya Bunda, apa aja yang kita kerjain. Mudah-mudahan kita bisa hatam Al-Quran dalam 10 hari ini. amin, Semoga kita bisa mulai nggak pernah putus. Semoga kita bisa amin, berpuasa sebanyak-banyak, Amin, ya Rabbal wabil Alamin. khusus puasa sunnah Arafah nanti. Dan Amin. yang mau kurban silahkan, mau kurban di tempatnya boleh, mau kurban di Cianjur ikutan juga boleh. Jadi nanti yang mau ikutan bikin list, nanti Mbak Gema akan bikin, dan insya Allah kita potong bareng-bareng. Sebab juga bakal ada di sana insya Allah. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum makasih warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.